Haleluya, kita akan meneruskan pengajaran orang pilihan ya. Kita akan masuki pasal terakhir dari kitab Keluaran. Kita akan baca Keluaran 40 ayat 1 sampai 17 ya. Kita baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Keluaran 40 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, pada hari pertama bulan itu, pada bulan pertama, engkau harus mendirikan tabernakel kemah pertemuan. Dan engkau harus menempatkan di sana tabut kesaksian itu, dan memasang tabir penutup di depan tabut itu. Dan engkau harus membawa meja itu ke dalam, dan menata susunannya secara teratur, dan membawa kaki pelita itu ke dalam, dan memasang pelita-pelitanya. Dan kau harus memasang mesbah emas itu untuk dupa di depan tabut kesaksian itu. Dan kau harus memasang tirai pintu untuk tabernakel itu. Dan kau harus menata mesbah persembahan bakaran di depan pintu tabernakel kemah pertemuan. Dan kau harus menempatkan bejana itu di antara kemah pertemuan dengan mesbah itu. Dan kau harus menaruh air di sana. Engkau harus menata pelataran sekeliling dan memasang tirai gerbang pelataran itu. Dan kau harus mengambil minyak urapan itu dan mengurapi tabernakel itu dan segala sesuatu yang di dalamnya, dan menguduskan segala perkakasnya sehingga menjadi kudus. Dan engkau harus mengurapi mesbah persembahan bakaran itu dan segala perkakasnya. Dan engkau harus menguduskan mesbah itu agar mesbah itu menjadi maha kudus. Dan engkau harus mengurapi bejana itu dan alas tumpuannya dan menguduskannya. Dan engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya mendekat ke kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Dan kau harus memakaikan Harun baju kudus itu dan mengurapinya dan menguduskannya agar ia bertindak sebagai imam bagiku. Dan engkau harus membawa anak-anaknya mendekat dan memakaikan mereka baju-baju panjang dan mengurapi mereka sebagaimana engkau telah mengurapi ayah mereka. Nah, mereka dapat bertindak sebagai imam bagiku. Dan pengurapan mereka akan bagi mereka telah benar-benar menjadi keimamatan yang terus-menerus bagi generasi mereka. Dan Moshe melakukan sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan. Demikianlah dia lakukan. Dan terjadilah pada bulan pertama, pada tahun kedua, pada hari pertama bulan itu, didirikanlah tabernakel itu. Amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita boleh belajar terus tentang orang pilihan. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita akan menyelesaikan semua pengajaran orang pilihan yang mencakup dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan ya. Kita akan mengakhiri oleh kemurahan Tuhan kitab Keluaran ini. Dan kita coba mengerti akan maksud semuanya itu ya. Karena kalau kita lihat, kita balik sedikit dalam kitab Keluaran 39, kita baca ayat ke 32 dan 33 ya. Keluaran 39 ayat 32, 33. Dan dia menyelesaikan seluruh pekerjaan tabernakel kemah pertemuan itu. Dan Bani Israel telah melakukan sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu mereka membawa tabernakel itu kepada Moshe. Kemah itu dan segala perkakasnya, pengaitnya, papannya, palangnya,
tiang-tiang, alas-alas tumpuannya dan seterusnya. Ya, kita tahu bahwa pemasang atau pembuatan daripada tabernakel ini adalah perintah Bapa Yahweh kepada Moshe, ya, di mana dengan jelas ya kita sudah pelajari dan kita rewind sedikit, ya, bahwa adalah perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya, ya. Kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9, ya. Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, maka demikianlah kamu harus membuatnya. Ini perintah Tuhan. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka sampai di Gunung Horeb atau Gunung Sinai atau Gunung Tuhan, ya, itu berbicara tentang gunung yang sama. Turunlah perintah ini seperti apa yang dikatakan Keluaran 25 ini. Ya. Karena Tuhan mau bertempat tinggal di tengah umatnya, ya. Dan kita pernah belajar tentang kira-kira berapa lama pembuatan dari tabernakel, ya. Pembuatan seluruh peralatan tenda semuanya. Nah, kita kan harus belajar kapan. Karena berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, perintah Tuhan, dirikanlah tabernakel ini pada tahun yang kedua. Ya, kalau kita baca di dalam ayat terakhir tadi dari Keluaran 40. Pada ayat terakhir ya dari Keluaran 40 ayat 17 yang kita baca tadi. Karena kita harus tahu ya kira-kira berapa lama sih bikinnya itu. Terjadilah, perhatikan ayatnya ya, pada bulan pertama, pada tahun kedua, pada hari pertama bulan itu, didirikanlah tabernakel itu. Berdasarkan pernyataan Tuhan, ya, bahwa hari pertama dari apa yang dimaksudkan di sini atau bulan yang pertama adalah bulan Nisan, ya, bulan Nisan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-12, ya. Ayat ke-1 dan 2. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan, ya. Ia bagi menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam 1 tahun, ya. Jadi kita tahu bahwa yang dimaksudkan di sini bulan pertama di mana dirayakannya Paskah, ya. Paskah itu berdasarkan firman Tuhan, kita sudah pelajari atau kita terus sedang belajar. Bahwa kita lihat kembali di dalam Imamat pasal ke-23, ya. Kita baca ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 5 dan 6, sorry. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Nah, pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Nah, dari semua ayat-ayat tadi kita coba belajar, ya, bahwa yang dimaksudkan di sini ya kita tahu bahwa Paskah itu dirayakan setiap bulan Nisan, ya. Jadi bulan Nisan merupakan bulan pertama bagi bangsa Israel, ya.
Dan kita melihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya, tanggal 14 bulan Nisan itu Paskah, di mana Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk menyembelih domba atau kambing, ya. Kemudian besoknya tanggal 15 Nisan itu hari raya roti tidak beragi. Hari yang mereka harus rayakan, karena pada hari itulah mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ya. Jadi keluar dari tanah Mesir tanggal 15 bulan Nisan. Itu hari raya roti tidak beragi. Kemudian dalam perjalanan, ya kan mereka harus berjalan dari Mesir, dan Tuhan memerintahkan apa yang tadi dikatakan itu di Gunung Sinai atau Gunung Horeb atau Gunung Tuhan. Kapan mereka sampai di Gunung Horeb? Ya, kita lihat di dalam kitab Keluaran pada pasal ke-19 ayat ke-1. Keluaran 19 ayat 1. Ya, hanya untuk kita coba berhitung. Kita sudah pernah belajar sebenarnya, ya. Pada bulan ketiga, perhatikan, setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi pada bulan ketiga. Dari tanggal 15 Nisan mereka keluar. Pada bulan ketiga mereka sampai di Gunung Horeb. Ya. Walaupun di sini memang tidak disebutkan kapan persisnya. Hanya pada bulan ketiga. Kalau kita menafsirkan ya namanya bulan ketiga ya mungkin dari tanggal 1-nya dia sampai. Ya. Tetapi kita harus ingat setelah mereka sampai di Gunung Horeb, kan Tuhan memerintahkan Mose naik ke gunung. Ya. Kemudian dia di gunung selama firman Tuhan katakan selama 40 hari. Ya. Jadi kalau berdasarkan data-data itu 3 bulan ditambah 40 hari ya sekitar ya 4 bulan. Ya. 4 bulan atau katakanlah bulan keempat. Baru Mose turun ya itu kurang lebih ya mungkin juga lebih sedikit. Karena kita tidak tahu persis kapan mulainya perintah untuk mendirikan tabernakel. Jadi katakanlah secara kasar kita menafsirkan pada bulan keempat, ya bulan keempat juga pasti lebih ya. Karena dia kan 40 hari, ya berarti kan sebulan lebih. Tetapi kalau kita balik di bulan pertamanya itu juga pertengahan bulan. Jadi kira-kira ya kasarnya sekitar 4 bulan lah. Ya. 4 bulan mereka diperintahkan oleh Tuhan. Bangunlah tabernakel seperti apa yang telah aku perlihatkan kepadamu, kata Keluaran 25 tadi. Ya. Kemudian berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam kitab Keluaran pasal ke berapa tadi? Pasal ke-40 tadi, ya. Atau ayat ke-39 mereka selesai. Setelah selesai kemudian apa? Mereka membawanya kepada Mose. Ya. Jadi kita atau saya menafsirkan bahwa barang-barang semua yang ada di dalam tabernakel itu tidak dikerjakan di satu tempat. Kan orangnya kan banyak, ada yang laki-laki yang umur 20 tahun ke atas sekitar 603.550 orang. Kalau kita tafsirkan semua orang turut terlibat dalam pekerjaan, walaupun nggak semuanya ahli, tapi semua diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka nggak ada kerjaan lain, ya hanya mendirikan itu. Artinya dengan semua apa yang Tuhan perintahkan, ya pasti ada orang-orang yang diberikan hikmat secara khusus untuk memimpin kelompok-kelompok ini, ya
Mungkin satu kelompok 10 orang bikin ini, bikin berbagai macam cara, berbagai macam barang yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan setelah waktu yang ditentukan, mereka selesai. Ya, mereka selesai, terus kemudian baru mereka bawa ke Moshe. Ya, dikasih lihat ini sudah selesai. Apa yang kita tarik dari pengajar, dari apa yang memang kelihatannya kan simple kan? Tetapi sebenarnya itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-20. Kita baca ayat ke-25. Jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu-batu, janganlah membangunnya dari batu pahat, karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Ya, kemudian kalau kita lihat lebih jelas lagi, kita lihat 1 Raja-Raja pasal ke-6. 1 Raja-Raja pasal ke-6 ayat ke-7. Supaya ngerti ya, karena bangsa ini adalah bangsa yang taat sekali untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bait itu ketika dibangun dengan batu-batu yang telah diolah, yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga tidak terdengar di bait itu bunyi palu atau kapak, atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan bait itu. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, kita bisa menafsirkan. Ketika mereka menyelesaikan semua barang ini di tempat masing-masing, ya, di tempat masing-masing yang ya berarti kan kelompok-kelompok. Di tempat yang di masing-masing itu kelompok-kelompok ini. Kemudian setelah selesai, mereka bawa kepada Moshe. Ya. Setelah dibawa kepada Moshe, perintah Tuhan bangun bait itu. Ya, atau bangun tabernakel itu. Ya, berdasarkan ayat yang tadi kita baca di dalam Keluaran 40 ayat 17, kita ulangi lagi ya. Kita coba berhitung berapa lama kira-kira tabernakel itu dibuat. Terjadilah, perhatikan, pada bulan pertama, pada tahun kedua, pada hari pertama bulan itu, didirikanlah tabernakel itu. Jadi pada tahun yang kedua, bulan yang pertama, ya, artinya bulan Nisan, ya. Sedang mereka kita tafsirkan sampai di Horeb, setelah Moshe turun kira-kira bulan keempat. Jadi antara bulan keempat sampai ke bulan pertama tahun berikutnya kurang lebih, ya, karena 1 tahun itu kan 12 bulan. Kalau 4 bulan pertama itu semua baru perintah itu turun. Jadi berdasarkan data itu saya menafsirkan dibutuhkan kurang lebih 8 bulan untuk mempersiapkan semua ini, kemudian didirikanlah tabernakel, ya, pada tahun yang kedua. Jadi 8 bulan setelah dapat perintah, baru mereka bisa mendirikan tabernakel ini, ya. Dan kita apa yang tadi kita baca begitu sangat presisi ya. Yang harus kita perhatikan adalah firman Tuhan tadi menyatakan bahwa kemah pertemuan itu harus ya dibuat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Ya. Jadi saudara bisa melihat di sini ya. Loh ini Tuhan yang perintah ya, bangunnya seperti ini. Ya, tidak boleh melenceng. Dan orang satu-satu yang pernah melihat pola tabernakel
yang diperlihatkan Bapa Yahweh hanyalah Mose. Ya. Dan Mose yang meneruskan perintah ini kepada bangsa pilihan, saudara-saudaranya orang Israel. Ya. Dan saya bisa menafsirkan betapa presisinya, ya, apa yang diperintahkan Bapa Yahweh kepada Mose, dan Mose menyampaikannya kepada bangsa Israel. Dan saya menafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, dinyatakan bahwa semuanya itu dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya saya menafsirkan apa yang disampaikan Bapa Yahweh kepada Mose dan Mose meneruskannya kepada bangsa Israel, tidak terjadi penyimpangan. Bisa datang kamu saya? Kalau seandainya Mose tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, ya jadinya pasti gak benar. Ya. Tetapi karena firman Tuhan jangan jelas menyatakan bahwa semua itu dikerjakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Artinya saya bisa menafsirkan di sini betapa luar biasanya seorang Mose. Sehingga dia sebagai seorang pelayan yang dipercayakan untuk menyampaikan pesan. Untuk membangun bait Tuhan. Tidak ada sedikit pun penyelewengan. Sehingga tidak ada disebutkan mereka harus mengoreksi. Karena artinya apa? Semua diperintahkan itu persis seperti apa yang dia dapat dari Tuhan. Bisa tak maksudnya? Loh itu memang kelihatannya dulu seperti itu. Tetapi kemudian apa gunanya bagi kita? Ya, apa gunanya bagi kita? Bukankah kita ada tertulis firman Tuhan menyatakan bahwa dia juga mau bertempat tinggal atau tinggal di dalam kita. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu sudah menjadi daging dan apa? Berdiam di antara kita. Ya, Firman atau Yeshua. Dia mau tinggal di dalam kita, sama seperti tabernakel itu tadi. Ya. Tabernakel adalah gambaran daripada sebenarnya tubuh Hamasia sendiri. Ya. Kalau kita mau menguraikan lebih lanjut seperti yang tadi saya katakan. Semua barang-barang kelengkapan-kelengkapan ini dibuat bukan di satu tempat. Ya. Bukan di satu tempat, tetapi ya memang di antara bangsa Israel. Kelompok-kelompok diberi tugas, kamu bikin ini, kamu bikin ini, kamu bikin ini, kamu bikin ini. Ya. Setelah selesai, begitu dipadukan sebagai apa yang tadi kita baca dalam ayat 17, semuanya klop. Senang? Semuanya klop. Masuk semua. Artinya kenapa bisa begitu? Karena mereka menuruti apa yang diperintahkan persis seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Loh, kalau apa yang diperintahkan itu tidak sesuai, ya nggak jadi. Ya. Ya, beberapa tahun yang lalu pernah ada satu kejadian. Ya. Saya lupa proyek, tapi udah lama memang sekitar 40-50 tahun yang lalu. Ya. Ada satu proyek yang sponsornya memang dari Amerika lah ya, dari Amerika. Mau bangun satu proyek apa, kemudian semua itu ada gambar-gambarnya. Ya. Tetapi ketika mau dipasang di sini, ya di sini mungkin base-nya lah ya, fondasinya. Ketika mau dipasang di sini nggak cocok. Loh mereka bingung loh kok nggak cocok. Kenapa nggak cocok?
Karena satuannya beda. Satuan artinya Amerika itu biasanya pakai inci. 1 inci itu 2,5 senti. Kalau kita biasanya umum gambar pakai milimeter. Ya. Sehingga ketika mau pasang, kok ini beda? Ya karena satuannya beda, hasilnya beda. Walaupun mungkin sama-sama tulisannya ini 20, tapi tidak ditulis ini 20 cm atau 20 mili atau 20 inci. Nggak ditulis. Ya. Loh karena di sini biasanya pakai senti, dibikinlah 2 senti. Padahal maksud dari sana inci. Jadi ya melenceng jauh. Ya. Artinya informasi yang tidak tepat akan dapat memberikan hasil yang tidak tepat. Ya. Lah demikian juga dengan apa yang tadi kita baca. Ya. Yang kita baca itu kan kelihatannya simple. Tetapi segala sesuatu yang dituliskan oleh Tuhan pasti berguna bagi saudara dan saya. Yesua adalah kepala tubuh. Dan kita gerejanya, ya, adalah anggota tubuhnya. Ya. Gereja anggota tubuh itu kan macam-macam. Ada yang ya katakanlah gambar badan kita lah, ya. Yesua kepalanya karena dia yang mengatur segala sesuatu kan di kepala. Ya. Kita mungkin jari-jarinya, ya. Tapi kalau satuannya nggak sesuai, ya harusnya senti kita bikin inci. Begitu mau dimasukin ke tangannya, kok nggak klop. Saya tanya sama saya, ya. Kenapa? Karena salah informasi. Mengakibatkan salah pembentukan. Loh demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi tubuh Hamasya yang kudus. Maka segala sesuatu harus dibentuk sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi sayangnya banyak yang menamakan diri ataupun mempunyai tanggung jawab bagi gereja dengan 5 jawatan ini. Ya, baik dia sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai penginjil. Yang seharusnya mengikuti teladan Moshe. Yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Kemudian dia sampaikan berita itu tanpa melenceng. Bisa tanggap? Karena nggak melenceng, informasinya tepat dapat. Akhirnya dibangun juga tepat sesuai kehendak Tuhan. Sehingga ketika waktu yang ditetapkan, ayo satukan. Semuanya klop. Ya, sehingga bisa dibangun tabernakel yang sesuai kehendak Tuhan. Tetapi dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini, ya, karena 5 jawatan yang bertanggung jawab untuk membangun gereja berdasarkan kitab Efesus. Supaya gereja yang adalah bagian tubuh Hamasya memiliki pengetahuan yang benar tentang dia. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi karena informasi yang didapat oleh 5 jawatan ini, ya, mungkin dia dapatnya benar. Tetapi cara penyampaiannya mulai sedikit melenceng. Ya. Dan itu adalah firman yang tertulis. Ya. Pengetahuan yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dimiliki oleh gereja. Pengetahuan yang penuh dan benar untuk mengenal Bapa Yahweh dengan penuh dan benar.
itu dianugerahkan kepada 5 jawatan ini. Tetapi karena 5 jawatan ini sudah mulai terkontaminasi dengan berbagai macam apa yang dia terima, khususnya karena ketiga roh yang menguasai dunia ini. Baik roh Nikolaus, baik roh Isabel, baik roh Bileam. Ya. Sehingga yang tadinya murni karena pengaruh dari kebanyakan roh Nikolaus. Ya. Apa yang diperintahkan gereja, apa yang diperintahkan sinode, itulah yang harus kau sampaikan. Bukan lagi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya tangkap. Ya. Dan itu menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa disangkali. Ya. Contoh. Ya. Contoh. Firman Tuhan. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan selamat. Ya. Kalau engkau tidak dibaptis dengan benar, dengan nama yang benar dan dengan cara yang benar, engkau nggak akan selamat. Tetapi kenyataan membuktikan, sudah jelas-jelas namanya baptis. Kalau di dalam kitab-kitab bahasa Inggris seringkali dikatakan immerse. Baptis dan dikuatkan dalam kitab Roma. Kubur. Di dalam air, di dalam firman, di dalam Yeshua Masiah. Melalui baptisan. Tetapi gereja berkata lain. Ya. Itu kan hanya simbol. Ya. Itu kan hanya simbol. Dikepret aja nggak apa-apa. Ya. Seolah-olah mereka lupa apa artinya baptisan. Apa arti kata baptisan itu? Ya. Tetapi itulah yang banyak terjadi di tengah muka bumi saat ini. Berbagai macam metode baptisan. Ya. Karena memang kadang-kadang mengandalkan ayat. Kita tidak perlu tergantung dengan, nggak usah bicara masalah baptisan, masalah pertobatan. Loh, itulah yang pokok. Ya. Yang harus berani diberitakan oleh 5 jawatan ini. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi lakukanlah sesuai dengan makna yang sebenarnya. Tetapi yang kita lihat sekarang, ya masalah baptisan aja lah. Tidak semua gereja mau melakukan apa yang seperti Yeshua lakukan. Kan banyak contoh. Kalau seandainya baptis itu dipercik, buat apa Yeshua masuk ke dalam sungai? Nggak ada gunanya. Kan dia masuk ke sungai Yordan. Mau ngapain dia masuk ke sungai Yordan? Dia datang jauh-jauh ke sungai Yordan. Ya. Dan tidak sesuatu hal yang asal tulis. Ketika Filipus berkata kepada sida-sida, dia melayani sida-sida ini. Kemudian sida-sida berkata, ini ada banyak air. Apa halangannya kalau aku dibaptis? Kalau seandainya baptisan itu baptisan percik, adalah suatu kebenaran. Seorang sida-sida yang mempunyai perjalanan jauh, pasti dia membawa banyak air. Jadi nggak perlu dia ngomong itu ada banyak air. Ya. Tetapi apa yang dikatakan firman dan apa yang dikatakan oleh pimpinan gereja, ya,
berbeda. Dan sayangnya, kenyataan membuktikan Roh Nikolaus bekerja dengan sangat luar biasa. Banyak mereka yang menamakan diri umat Tuhan lebih turut kepada apa yang dikatakan oleh pimpinannya, oleh pimpinan gerejanya, oleh sinodenya, oleh gembalanya, dibandingkan dengan apa yang tertulis. Ya. Tetapi kita bisa melihat di sini, itulah bentuk kasih Tuhan. Proses yang terus dihadapi oleh mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Ya. Bukan seolah-olah Tuhan diamkan, tidak. Ya. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing hikmat. Ada roh Tuhan di dalam kita. Karena kalau tidak ada roh Bapa Yahweh di dalam kita, ya kita mati. Saya tangkap. Tetapi ada roh Tuhan di dalam kita. Dan ada tertulis, roh penurut, tetapi daging lemah. Ya. Roh yang di dalam kita. Karena pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya. Tidak punya, seolah-olah tidak punya kemampuan untuk mendasar. Ini salah, ini salah. Ya. Daging lemah. Sehingga daging menutupi keinginan roh. Yang mau supaya kita melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Ya. Tetapi kenyataan membuktikan, ya, kalau kita benar-benar umat pilihan Tuhan, kalau kita benar-benar umat pilihan, ya mungkin ya dulu kita kan juga dibaptis dengan cara gereja, bukan cara firman Tuhan. Ya. Tetapi karena kita pilihan Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk menyempurnakan proses yang dia kerjakan dalam hidup mereka yang menamakan atau yang dinamakan Bapa Yahweh, ini anakku. Tetapi karena manusia dan dunia dikuasai oleh si jahat, dan si jahat menguasai manusia, termasuk di dalamnya mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Ya. Dengan segala macam doktrin yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan gereja, banyak anak-anak Tuhan entahkah tidak mengerti, entahkah takut, dan berbagai macam alasan. Tetapi saya mengimani, kalau kita atau orang-orang ini adalah pilihan Tuhan, Tuhan punya cara agar orang-orang ini benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang dahulu dikatakan Bapa Yahweh kepada Moshe, dialirkan kepada seluruh bangsa Israel. Dan kita memperoleh kemurahan dan kasih Tuhan melalui bangsa pilihan ini. Karena ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kita yang mendapatkan pengajaran-pengajaran yang memang mungkin mengalir dari Eropa dan beberapa tempat lainnya. Dengan doktrin-doktrin yang sudah tercemar. Artinya tidak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, oh, enak aja lo, kenyataan membuktikan. Ya. Orang dibaptis bukan lagi baptis, bukan diselam, tapi dikepret aja. Ada macam-macam baptisan, ada yang pakai bendera, ada yang cuma mengaku dengan mulut. Kelihatannya benar, tetapi itu bukan sesuai perintah Tuhan. Dan inilah yang harus sangat kita perhatikan. Ya. Karena kita sebagai umat pilihan Tuhan yang dahulu mungkin kita dibaptis.
sesuai dengan apa yang diingini orang tua karena ajaran-ajaran dari kepala-kepala gereja. Jadi baptis dengan percik. Kapan dibaptisnya? Dulu kata bapakku, kata ibuku, waktu aku masih bayi. Ya nggak tahu sebenarnya. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, baptis. Engkau bertobat, baptis. Lalu kalau bayi, dia belum ngerti apa-apa. Dia belum bisa bertobat, dia belum bisa mengaku dosa. Tetapi itulah kenyataan dan saya percaya. Karena kita bagian daripada umat pilihan Tuhan. Dan iman orang tua kita memang waktu itu ya baru selevel itu. Ya belum ngerti. Ya, karena itulah yang dia dapat dari atas-atasnya. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi sampai waktunya genap. Karena waktu anugerah bagi bangsa di luar Yahudi sudah semakin digenapkan jumlahnya. Sehingga Tuhan punya cara. Ya. Orang-orang pilihan Tuhan yang mungkin belum pernah dibaptis dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar. Ya, sebagaimana tertulis, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-19, kita baca ayat 1. Terjadilah ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman. Dan ketika mendapati beberapa orang murid, ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Nah, mereka berkata kepada, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis? Nah, mereka berkata ke dalam baptisan Yohanes. Perhatikan. Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua Sang Hamasya. Perhatikan ayat 5. Setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Artinya orang-orang ini sebelumnya sudah dibaptis. Ya, diselam. Karena dia kan baptisan Yohanes diselam. Tetapi belum ada nama. Belum ada cap, belum ada materai. Dan karena Bapak Yahweh tahu bahwa di situ ada umat pilihan. Dan bukan secara kebetulan rasul yang telah dia pilih, yaitu Paulus, sampai ke tempat ini di daerah Efesus. Bertemu dengan orang-orang ini dan diwartakanlah kebenaran yang sejati. Karena mereka, saya percaya, adalah umat pilihan Tuhan. Ketika mendengar berita yang benar, tidak ada penolakan. Mereka langsung dibaptis. Ya. Kan dahulu mereka sudah dibaptis, tetapi belum ada Roh Kudus. Belum menerima Roh Kudus, bahkan menurut pengakuan mereka. Dengar aja belum. Ya. Tetapi setelah dibaptis dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, oleh Paulus dan dia menumpangkan tangannya, semua orang menerima Roh Kudus. Ada suara yang saya imani di alam sorgawi yang menyatakan, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan sesuai janjinya dalam Galatia pasal ke-4, kita lihat ayat ke-6. Ya. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya
ke dalam hatimu yang berseru, Aba Bapa. Karena mereka anak, maka diberikan Roh Kudus yang akan menolong, mengajar, memampukan mereka. Bukan saja mengenal Tuhan dengan benar, tetapi juga mempraktekkannya dalam hidup mereka. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Karena dia pun sendiri sudah menyingkapkan. Ada orang yang telah ditetapkan untuk diselamatkan. Dan ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Walaupun banyak orang sulit untuk menerimanya. Tetapi mengakui bahwa Yahweh di dalam Adonai, Yeshua masih adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Alef dan Tau, dia awal dan akhir. Ya, dia sudah ada di sana. Karena itu, ya, dia tahu siapa yang selamat, siapa yang akan dibinasakan. Tapi karena pengaruh dunia yang dikuasai si jahat, mereka yang menamakan diri orang percaya pun, oh kalau Tuhan sudah tahu, mau ngapain saya ibadah? Ya sudah, ya jadilah sesuai kehendak. Karena ibadah itu perintah Tuhan. Dan saya sebagai pelayan Tuhan hanya dapat mengingatkan. Tidak ada seorang pun yang benar, kata Roma pasal ketiga. Kita lihat ayat ke berapa tuh? Ayat ke-10. Sebagaimana yang tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tidak ada yang benar. Tetapi kalau kita percaya kepada Yeshua, yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun sebagai manusia, yang sedang bekerja untuk mengumpulkan anak-anaknya, maka jadilah apa yang dikatakan di dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-1. Sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Tidak ada yang benar, kata Roma 3 tadi. Tetapi karena iman kepada Yeshua, kita dibenarkan, dibuat jadi benar. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau tinggal di dalam gerejanya, di dalam kita. Ya, karena message, karena berita yang seharusnya sebagaimana Moshe menerimanya dari Bapa Yahweh, disampaikan kepada bangsa Israel, tidak melenceng, sehingga hasil pekerjaannya perfect, hasil pekerjaannya sempurna. Jadilah tabernakel yang sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dan seharusnya 5 jawatan yang mempunyai kewajiban sama seperti Moshe. Tetapi sayangnya kenyataan membuktikan, ya, sudah banyak melenceng dari apa yang tertulis. Walaupun firman Tuhan berkata, ya, bahwa Torah itu adalah aturan, perintah dan ketetapan Tuhan yang akan kembali memulihkan umatnya. Yang sebagian besar karena manusia ada di dalam dunia telah terkontaminasi, telah tercemar dengan pekerjaan si jahat. Sehingga dalam kenyataan hidup sehari-hari, mereka yang menyamakan diri anak Tuhan pun seringkali tidak memperlihatkan karakter anak Tuhan, tapi karakter setan. Ke gereja rajin,
Pembohong jalan terus. Sombong jalan terus. Kemunafikan jalan terus. Ya. Tetapi kalau orang-orang ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyempurnakan mereka. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, yang telah diberi kepekaan dengan pertolongan Roh Kudus, kita sedang dibentuk untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Tetapi apakah kita mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah yang diberikan Tuhan melalui jawatan-jawatan ini? Apakah jawatan-jawatan ini benar-benar melakukan tugasnya dengan benar? Walaupun dalam kenyataan sangat banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, ya, tetapi Tuhannya bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi Tuhannya adalah perut mereka. Sehingga apa yang diberitakan, ya namanya urusan perut, tentu hanya yang dapat mengenakan telinga manusia. Sehingga kenapa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, akan datang waktunya di mana manusia tidak bisa lagi menerima pengajaran-pengajaran yang murni dari Tuhan. Tetapi ya, mereka hanya mau, kita lihat dalam 2 Timotius pasal ke-4 ayat ke-3 dan 4. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran, dan mereka akan membelokkan kepada dongeng-dongeng. Nah, ini kan kenyataan. Ya. Karena Tuhan yang disembah itu perutnya. Jadi mereka yang punya 5 jawatan ini, ya, karena mikir perutnya, maka mereka memberitakan segala sesuatu yang enak didengar, ya, supaya sejuk hatinya sang jemaat. Kalau jemaat hatinya sejuk, hatinya gembira, mereka tidak segan-segan memberkati, ya, mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Apalagi kan dosanya tidak ditegur, dosanya tidak ditempelak. Ya tenanglah, korupsi jalan terus. Ya, yang penting pelayan Tuhan, aku kasih duit terus. Sehingga ketika dia memberitakan firman, dia tidak singgung-singgung apa pekerjaanku. Yang penting perut pelayan Tuhan terpelihara dengan baik. Dan itulah yang menjadi kenyataan saat ini. Ya. Tapi kita belajar dari apa yang kita pelajari. Tidak seperti Mose. Ya. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan beberapa hal yang harus kita catat dari apa yang kita baca.
Semua dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena seringkali juga disalah tafsirkan. Disalah praktekkan oleh banyak orang. Kita baca Keluaran 40 ayat ke-8 mulai. Engkau harus menatap pelataran sekeliling dan memasang tirai gerbang pelataran itu. Perhatikan ayat selanjutnya baik-baik ya. Karena ini banyak diselewengkan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan harus katakan yang benar. Engkau harus mengambil minyak urapan dan mengurapi tabernakel itu dan segala sesuatu di dalamnya. Menguduskan segala perkakasnya sehingga menjadi kudus. Engkau harus mengurapi mezbah persembahan bakaran itu dan segala perkakasnya. Engkau harus menguduskan mezbah itu agar mezbah itu menjadi kudus. Engkau harus mengurapi bejana itu dan alas tumpuannya dan menguduskannya. Oh, urapan. Berdasarkan ayat ini, rumah saya pun diurapi. Nggak ada ayatnya. Saya tanggap. Dan ini saya katakan banyak disalahgunakan. Oh, rumah saya kan juga rumah Tuhan. Jadi diurapi, nggak ada perintahnya. Tidak ada ayat yang menyatakan kemah Moshe dan Harun diurapi. Nggak ada. Bisa tanggap maksud saya? Jangan disesatkan oleh pengajar-pengajar di luar sana. Semua diurapi. Sampai WC pun diurapi. Menghina minyak urapan. Nah, kita harus tegas-tegasan ya. Minyak urapan itu minyak khusus. Jangan sembarangan pakai minyak. Ya. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Semua peralatan itu memang diurapi. Karena memang dipakai untuk ibadah di dalam rumah Tuhan. Loh, kan rumahku juga boleh. Ya, pelayan Tuhan. Ya, karena tidak melihat ayat firman, ya nggak apa-apa diurapi, kan nggak salah. Loh, bukan salah dan benar, tetapi nggak ada perintahnya. Saya harus katakan ya, tidak ada ayatnya yang menyatakan kemah si Mose diurapi, nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Artinya itu tidak perlu. Dan saya sangat percaya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani memberitakan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan otomatis bertahta di dalam rumah kita. Pak perlu dikepret sana sini. Kan banyak ajaran seperti itu kan. Oh, di rumahku dikepret juga. Gak ada ayatnya. Jangan tambah dan jangan kurangi firman. Ya. Dan saya percaya ketika kita hidup kudus dan benar, secara otomatis kita dipelihara. Bukan saja kita, karena ada tertulis. Setan aja ngomong sama Bapak Yahweh. Bukankah engkau memagari Ayub dan semua yang ada padanya? Kenapa? Karena Ayub hidup benar. Hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan. Lo contoh yang seperti itu. Ya. Jangan mencontohi hal-hal yang tidak ditulis. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut yang benar. Mose menyampaikan dan dia tidak melenceng dari apa yang diperintahkan. Sehingga hasilnya sempurna. Kalau 5 jawatan yang bertanggung jawab membangun gereja. Supaya memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan dia. Maka gereja akan dibangun sesuai kehendaknya. Ya, kita harus tegas-tegasan aja. Ya, kita lihat lagi dalam ayat ke-12. Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya
mendekat ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Engkau harus memakaikan Harun baju kudus, mengurapinya dan menguruskannya, agar ia bertindak sebagai imam bagiku. Ya. Kalau kita ini seorang imam, merasakan aturan ini, ya, memang ini khusus untuk keturunan Harun. Harun dan keturunannya. Karena Harun dan keturunannya adalah imam besar. Ya mereka harus diurapi. Loh kan Harun bisa, saya juga bisa. Loh gak ada perintahnya mau ngapain. Ya. Engkau dan saya adalah anak Bapa Yahweh. Dia sudah menggodoskan kita. Dia sudah membasuh dengan kita sudah dibaptis. Kita sudah dikubur manusia lama kita. Melalui baptisan yang benar di dalam nama yang benar. Dan dia menganugerahi saudara dan saya rohnya sendiri. Yang berkenan tinggal di dalam kita. Yang terus menerus mengajar membentuk kita. Sehingga kita menjadi sesuai kehendaknya. Karena kita memang sedang dibentuk sesuai janjinya. Nanti kita akan menjadi imam. Dan menjadi raja. Bersama Yeshua memerintah di muka bumi ini. Ya, kan banyak orang juga tanya, terus siapa yang kita perintah? Loh masih banyak orang di situ. Hanya bedanya. Ya, hanya bedanya. Salah satu hari raya kan. Ya, sebenarnya beberapa hari yang lalu hari raya peniupan nafiri. Nafiri ditiup biasanya baik untuk peperangan dan yang kita imani adalah ketika pengangkatan. Tapi ada hari yang disebut hari pendamaian. Ya. Firman Tuhan berkata, ketika kita memerintah bersama Yeshua, 1000 tahun lamanya, setan diikat. Sehingga semuanya damai. Itulah hari pendamaian. Orang yang yang masih hidup di luar kita ya sebagai orang pilihan yang sudah ditetapkan sebagai imam dan sebagai raja. Mereka semuanya kelihatan suci. Kelihatan kudus, kelihatan benar. Ya. Kenapa? Loh setannya diikat. Sehingga ya semuanya kelihatannya baik-baik aja. Ya. Tetapi akan datang waktunya. Ya itu yang harus kita lihat ya. Akan datang waktunya. Kita lihat aja di dalam Wahyu pasal ke-20. Kita baca ayat ke-7. Tapi saudara baca semuanya nanti ya. Saya cuma mau kasih lihat masa kedamaian. Atau sebelumnya ayat ke-6 ya. Ayat ke-5. Ayat ke-5 dan 6. Orang-orang yang mati selebihnya mereka tidak hidup kembali. Sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Terus. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Dan akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Perhatikan ayat 7. Bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan dibebaskan. Tadinya kan setan diikat, kalau saudara baca ayat di atasnya, setan diikat 1000 tahun. Ya, lu namanya si setan diikat, semuanya aman. Tetapi setelah setan dibebaskan, terus ayat ke-8, dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru. Gog dan Magog, inilah yang dikenal dengan perang Gog Magog. Saya tangkap. Ya,
Gog Magog itu artinya orang yang dikuasai oleh selubung. Yang saya percaya selubung kegelapan. Kita sebagai orang kudus, kita lihat ya, untuk mengumum mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Kemudian, dan naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mereka akan mengepung perkemahan orang-orang kudus. Dan kota yang dikasih kita ada di dalam kota yang kudus. Tetapi karena setan dibebaskan, dia merasuk orang-orang yang tadinya selama 1000 tahun kelihatannya hebat-hebat, suci. Tetapi ketika setan masuk, berubah lagi jadi setan. Mereka akan memerangi orang-orang kudus, termasuk kita di dalamnya. Tetapi turunlah api dari Elohim, dari langit, menghanguskan mereka semua. Ya, kalau ada orang Gog Magog, ya ini Gog Magog. Setelah 1000 tahun pemerintahan. Ya. Karena Gog Magog arti katanya ya adalah selubung, diselubungi oleh kuasa yang berasal dari si jahat. Ya. Lah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mengimani supaya ketika sangkakala Nafiri ya yang sebenarnya kita harus rayakan. Ya. Ya karena kita kan kebanyakan orang kerja. Sehingga yang nggak ada yang lain akhirnya kita undur aja. Kalau Tuhan berkenan ya kita merayakan sesederhana yang dapat kita lakukan. Hari peniupan Nafiri, hari kemenangan. Karena 7 hari raya itu adalah berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Yeshua. Ya. Segala sesuatu yang berasal, ya kita lihat aja ya. Kolose pasal kedua. Kita baca ayat 16 dan 17 saja lah. Oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat. Yang perhatikan ayat ini. Sebenarnya merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Hamasya. Jadi 7 hari raya itu sebenarnya melambangkan Hamasya. Ya, mulai yang kita kenalkan dari hari pertama itu hari Paskah, di mana Yeshua disalibkan pada hari ke-14 berdasarkan kitab suci kita. Hari ke-14 artinya ya hari hari ke-14 sesuai firman Tuhan. Nah, kita sudah mengartikan banyak karena berdasarkan penafsiran saya bahwa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa pada hari ke-10. Ya, ini penafsiran saya. Manusia akan diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Loh kapan Hawa dan Adam jatuh? Berdasarkan kitab Keluaran, ya. Kan kitab Keluaran itu jelas sebenarnya menceritakan, kalau kita baca lagi ya dalam kitab Keluaran pasal 12 tadi. Kita baca ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Ini sebenarnya nubuatan. Yesus akan mati waktu senja. Sekitar jam 3. Sebenarnya nubuatan ini. Artinya hari ke-14 ya kita harus tafsir. Makanya saya menafsirkan. Manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Itu manusia sudah berumur 1000 tahun lebih. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10.
Hari ke-10 Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi dia tidak dihukum atau dombanya sebagaimana Adam atau Avram mempersembahkan rencana mempersembahkan Yitzhak. Tapi Tuhan sudah Yahweh Jireh, Tuhan sedang menyiapkan domba sebagai pengganti Yitzhak. Pada hari ke-14 Tuhan sudah siapkan domba Paskah untuk disembelih. Ya. Petang hari. Jadi ini sebenarnya nubuatan tentang Yeshua yang harus dikorbankan petang hari. Dan kita melihat di sini sangat luar biasa. Paskah Yeshua dikorbankan. Darahnya bagi mereka yang percaya untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya. Yang harus dirayakan oleh umat Tuhan, karena sebagaimana kitab Kolose tadi, sebenarnya itu bayangan tentang Hamasia. Ya. Kemudian hari raya roti tidak beragi sehari setelahnya. Di mana suatu peringatan yang Tuhan katakan, hari ini harus dirayakan. 3 hari raya besar. Hari raya roti tak beragi. Hari raya Pentakosta. Hari raya Sukot. Atau Tabernakel. Atau Pondok Daun. Ya. Bangsa Yesaya keluar dari tanah Mesir. Dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Pada hari ke-15, hari raya roti tidak beragi. Harus diperingati. Karena disitulah kita sebagai gereja, ya, mulai ditarik keluar dari pengaruh si setan. Karena setan kan menguasai dunia. Tetapi karena darah Yeshua, kita dibebaskan dari pengaruh setan. Dan kita diberi Roh Kudus. Ya, itu hari raya yang kedua. Kemudian hari raya yang ketiga yang kita kenal sebagai hari raya buah sulung. Yeshua adalah yang pertama bangkit. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia menunjukkan kepada manusia dan kepada setan sehingga dikatakan, maut sudah ditelan. Tidak ada kuasanya. Tuhan mau kasih lihat. Kalau orang yang percaya kepada dia, ya, tidak akan mati, tetapi akan dibangkitkan sesuai waktu Tuhan. Ya. Dan setelah kemudian hari raya keempat, hari raya Pentakosta. Yang juga ditafsirkan sebagai hari di mana Torah diturunkan kepada bangsa Israel. Tapi bagi kita gerejanya, Roh Kudus karena kita percaya, diberikannya kita rohnya yang kudus. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Ya, inilah hari raya Pentakosta. Dan kemudian yang kita dengar beberapa yang seharusnya menjadi hari raya kelima, yaitu hari raya Rosh Hashanah tahun baru ataupun hari raya peniupan nafiri. Kita mengimani, ya, sebagaimana apa yang ditulis. Saat nafiri berbunyi, umat pilihannya yang setia akan diangkatnya. Ya. Kemudian hari raya ke-6, hari raya yang kita kenal Yom Kippur, hari raya pendamaian. Hari raya di mana setan diikat semua damai dan kita memerintah bersama dia. Kemudian hari raya yang ke-7, hari raya Tabernakel, Sukot atau Pondok Daun. Kita mengimani kita akan hidup bersama dengan dia. Sukot artinya dia bertabernakel.
diam di dalam kita, kita akan tinggal bersama Dia di langit yang baru, bumi yang baru, sampai selamanya. Jadi 7 hari raya itu adalah bayangan berdasarkan kitab Kolose tadi. Kehidupan Yesua sampai Dia menyelesaikan umatnya. Ya, yang diprosesnya yang tadinya dikuasai oleh si jahat. Kemudian dengan caranya dibebaskan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengenal siapa anak-anaknya. Dia punya berbagai macam cara. Dan kita mengucap syukur kita memperoleh kasih karunia. Sehingga kita boleh diselamatkannya. Dan dipersiapkan untuk layak. Ya, bersama-sama dengan Dia. Dan saat ini kita bagian daripada tabernakel itu. Kita harus terus-menerus mengoreksi diri. Apakah kita sudah klop? Karena dalam kenyataan ya, dalam jemaat seperti ini, ya, belum klop bener. Ya, orang lihat, wih dia ngomongin aku tuh. Wah, mulai gosip kesana kemari. Lihat tuh matanya ngeliatin aku terus, berarti dia nggak suka. Loh, itu baru jemaat aja. Belum lagi dengan dunia luar. Oh, kalau di sini aneh. Loh, berarti instruksinya bagaimana? Instruksinya tidak seperti apa yang Bapak Yahweh berikan kepada Mose. Dan Mose memberikan kepada Yesrael. Yesrael kepada gerejanya. Loh, kalau sudah melenceng, ya sudah. Dan Tuhan saat ini sedang meluruskan kembali semuanya. Sehingga apa yang Dia perintahkan ribuan tahun yang lalu sampai kepada jemaatnya tidak melenceng. Yang melenceng diluruskan. Dikuatkan untuk tumbuh sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan demikian, ya, dalam pembentukan yang cukup lama, proses yang lama, 8 bulan. Tafsiran saya 8 bulan. 8 adalah angka anugerah. Kenapa? Karena dunia ketika zaman Nuh, hanya 8 orang yang memperoleh anugerah. Keselamatan, memperoleh kasih karunia. Dan saya bisa aja menafsirkan, karena tidak disebut ya. Hanya menafsirkan 8 bulan. Dalam masa anugerah, kita dibentuk sehingga layak menjadi tempat tinggal Bapa Yahweh. Sehingga ketika semua diurapi, semua dikuduskan sesuai dengan perintah Tuhan, Dia tinggal, Dia bertabernakel di dalam kita. Kita baca ayat-ayat terakhir dalam ayat ke-34. Keluaran 40 ini. Dan awan menutupi kemah pertemuan itu. Dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Dan Mose tidak mampu untuk masuk ke dalam kemah pertemuan itu. Karena awan itu berdiam di dalamnya. Dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Ketika awan itu naik dari dalam tabernakel itu, Bani Yesaya berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Ya, kita melihat di sini. Setelah selesai, Tuhan sendiri yang bertabernakel, yang berdiam di dalam kita. Karena itu, saudara dan saya yang adalah bagian daripada tabernakelnya. Setiap hari kita terus-menerus koreksi diri. Apakah aku layak menjadi tempat kediaman Bapa Yahweh? Ya, jangan lagi berpikir yang macam-macam. Ya, kalau aturan gereja tidak sesuai firman, ya tergantung kita mau pilih firman atau memilih aturan gereja. Nah, saya sebagai seorang pelayan Tuhan hanya bisa berusaha. Karena saya juga belum sempurna. Apa yang saya beritakan, saya ajarkan. Seperti yang selalu saya katakan,
itu hanya rangka. Tetapi walaupun rangka sudah berbentuk, hanya tinggal dihaluskan. Dan itu kewajiban pribadi lepas pribadi kita. Sehingga kita layak menjadi tempat tinggal dari Bapa Yahweh. Kalau Dia sudah berdiam di dalam kita, sesuai dengan ayat-ayat terakhir yang kita baca, Dialah yang menentukan pergerakan kita. Ya, kalau tiang awan angkat jalan, kita jalan. Kalau tiang awan menetap, kita menetap. Belajarlah untuk tetap mengikuti semua yang berasal dari Bapa Yahweh. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita mau terus-menerus membaca, menyelidiki, meneliti, memeditasi, mengobservasi firman. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dibuatnya mengerti. Dengan pertolongan Roh Kudus dibuatnya kita mampu mempraktekannya. Ingat ya, dengan kita mempraktekkan firman, firman itu yang akan menyempurnakan kita. Jangan biarkan firman itu diam. Tapi belajar praktek. Ketika kita mempraktekkan, otomatis dia bekerja untuk menyempurnakan kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.